Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang risiko strategik. Pemahaman, nama saya Ahmad Syamsuddin. Nama saya Muhammad Riyandika. Pemahaman risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang, seperti bisnis mana yang akan dikembangkan atau bisnis mana yang menjadi prioritas utama, bahkan termasuk bisnis mana yang akan menjadi target akuisisi, dan bisnis mana yang akan ditutup atau dijual. Nah, untuk mewujudkan tercapai tujuan atau strategi yang telah direncanakan, dibutuhkan strategi bisnis yang tepat, kebutuhan sumber daya untuk pencapaian strategi, kualitas implementasi, saluran komunikasi, sistem operasi, jaringan distribusi, dan kapasitas serta kemampuan manajerial yang terpadu. Oleh karena itu, sebelum risiko strategik menjadi populer seiring budget atau posisi bank semakin populer dan krisis keuangan global, sebaiknya bank tidak menganggap remeh risiko strategi. Terus proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko strategik. Nah, bank melakukan identifikasi risiko strategik yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan, treasury, dan investasi serta operasional dan jasa. Bank melakukan pencatatan dan penatausahaan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang signifikan terhadap permodalan bank. Selanjutnya, dalam proses pengukuran risiko strategik ini, bank dapat menggunakan dengan dua kombinasi pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko strategik secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. Sistem informasi manajemen harus dapat menyediakan laporan exposure risiko strategik secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh direksi. Bank melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. Bank memiliki satu kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisa laporan aktual versus target, rencana bisnis, dan penyampaiannya kepada direksi secara berkala. Bank melaksanakan pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen risiko strategik secara berkala. Udah kan? Stop dulu ya. Selanjutnya, pemahaman risiko kepatuhan. Modul sertifikasi manajemen risiko level 2. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada dasarnya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan yang ketentuan lain berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban penyedia modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisian aktiva, batasan maksimum pemberian kredit, risiko pasar terkait dengan ketentuan posisi devisa neto, risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan bank, dan risiko yang terkait dengan ketentuan tertentu. Selanjutnya, pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan. Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan exposure risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada rugi dan permodalan bank, seperti aktiva usaha bank, yaitu jenis kompleksitas usaha bank termasuk produk dan aktivitas baru. Ketidakpatuhan bank, yaitu jumlah dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan produser intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, praktek dan standar etika bisnis yang sehat, dan terakhir litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah. Berikutnya ada
ketetapan penetapan limit resiko yang telah ditetapkan. Konsistensi kebijakan manajemen resiko dengan arah dan strategi usaha bank, penerapan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab, dan akuntabilitas pada seluruh jenjang organisasi. Kebijakan mengecualikan suatu pengambilan keputusan yang menyimpang atau irregularities. Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala. Terus ada ketepatan waktu, mengkomunikasikan kebijakan pada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru, terus kecukupan laporan dan sistem data, kecukupan pengawasan komisaris dan direksi bank, kecukupan pengendalian intern bank, termasuk aspek pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis atau dual control, terus sistem informasi manajemen yang tepat dan tepat guna, tepat waktu dan tepat guna. Selanjutnya, efektivitas dari pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data. Kecukupan proses penginterpretasi atau penafsiran perundang-undang dan ketentuan yang berlaku. Komite bank untuk memastikan bahwa sumber daya bank telah tepat dialokasikan untuk kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan. Identifikasi dan tindak kolektif yang tepat waktu terhadap pengaruh pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kecukupan mengintegrasikan aspek kepatuhan pada setiap perencanaan bank atau corporate planning. Selanjutnya, pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan sumber daya manusia. Ketepatan program kompensasi dan pengelolaan kinerja karyawan dan pejabat bank. Terus lanjut ke tingkat turnover karyawan dan pejabat bank yang menduduki posisi yang strategik pada bank atau high risk taking unit. Yang selanjutnya kecukupan program pelatihan. Terus lanjut ke kecukupan kompetensi komisaris dan direksi bank. Terakhir, tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha dan risk tolerance. Terus ada sistem pengendalian efektivitas dan independensi fungsi audit, quality assurance unit apabila ada, dan satuan kerja manajemen risiko. Terus akurasi kelengkapan dan integritas laporan, serta sistem informasi manajemen. Keberadaan sistem pemantauan terhadap irregularities yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah exposure resiko. Tingkat responsif bank terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur intern bank. Terus tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendali intern bank. Lanjut ke berikutnya ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan mengikat anggunan yang tidak sempurna. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan sistem informasi manajemen risiko hukum. Bank melakukan identifikasi risiko hukum dengan yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi, dan MIS, dan pengelolaan sumber daya manusia. Bank melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap event yang terkait dengan resiko hukum termasuk jumlah potensi kerugian yang akibatkan event dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu. Dalam proses pengukuran risiko hukum ini, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko hukum secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko hukum. Sistem informasi manajemen dapat menyediakan laporan exposure risiko hukum secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh direksi. Terus, satuan kerja bidang hukum,
Legal Department harus melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian agreement antara bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability tersebut guna memeriksa validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Dalam hal bank menerbitkan garansi seperti netting agreement, collateral pledges, dan margin calls, maka hal tersebut harus didukung oleh efektivitas dan enforceability dokumen hukum. Pengendalian risiko hukum. Bank harus meningkatkan pengendalian risiko hukum untuk memastikan pertama, kesesuaian antara operasional, organisasi, pengendalian internal, dan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan strategi usaha. Yang kedua, kepatuhan terhadap prosedur internal. Yang ketiga, kualitas laporan keuangan. Keempat, efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko. Terakhir, efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Selanjutnya bab 9. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen dari risiko reputasi, yaitu bank melakukan identifikasi risiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti perkreditan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan apabila ada, teknologi sistem informasi, dan MIS dalam sumber daya manusia. Bank melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap events yang terkait dengan risiko reputasi, termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan events dimasuk dalam administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu. Dalam pengukuran risiko reputasi ini, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko reputasi secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Sistem informasi manajemen harus dapat menyediakan laporan exposure risiko reputasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam proses pengambilan keputusan oleh direksi. Pengendalian risiko reputasi, bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian risiko reputasi. Bank segera mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan exposure risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah atau counterparty secara kesinambungan dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum. Bank dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti penggunaan outsourcing dalam rangka pengendalian risiko reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan outsourcing tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.